Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ramadan dari Fakultas Hukum, NIM 20200401289. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya, proposal PKMK kewirausahaan. Yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan. Negara Indonesia memiliki bermacam-macam wirausaha, dari yang kecil sampai yang besar, seperti outlet toko distro sampai yang memiliki perusahaan ternama di Indonesia saat itu sendiri. Namun banyak wirausaha yang meniru produk desain baju dari produk lain. Yang sedang booming saat ini adalah produk fashion, terutama distro di kalangan anak muda. Maka dari itu kami menciptakan inovasi desain model baju yang terbaru sehingga memiliki kesan yang lebih modern, tetapi ada sedikit unsur klasiknya yang bernamakan useless cloth. Dengan jargon atau julukan kami, itu ketika klasik bertemu dengan modern. Gaya hidup sangatlah erat hubungannya dengan fashion. Karena adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan menjadi trend center di masyarakat. Produk fashion itu termasuk produk yang dapat dikonsumsi dalam jangka panjang karena produk ini digunakan dalam pemakaian normal satu tahun. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama itu untuk mengembangkan jiwa kreativitas kami dalam mendesain dan masyarakat agar lebih kreatif dalam berwirausaha. Yang kedua itu dapat menciptakan suatu produk distro yang menarik perhatian. Yang ketiga dapat menambah relasi pertemanan dari konsumen. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ini adalah analisis peluang usaha. Ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu jenis kegiatannya. Nama produk kita useless cloth. Bentuk produknya itu produk baju. Karakteristik kegiatannya itu promosi produk baju useless. Nah, keunggulan kegiatan ini apa? Yang pertama itu meningkatkan nilai kreatif dan inovatif. Yang kedua itu membangun jiwa berwirausaha yang tinggi. Yang ketiga menambah nilai seni dalam aplikasi desain. Nah, selanjutnya ada target yang dituju. Target yang kita tuju adalah yang pertama itu kaula muda-mudi dan masyarakat umum. Nah, di sini ada tabel analisis pesaing. Bisa dilihat, harga itu brand kami variasi kompetitif dibandingkan brand-brand lain yang masih variasi. Mutunya itu kami berkualitas, tetapi ada juga beberapa brand di sini yang memang mutunya berkualitas. Kemasan dan promosi. Promosi itu dilakukan. Kami melakukan promosi secara rutin melalui Instagram ya. Kayak melihatkan produk yang baik agar bisa menarik konsumen. Selanjutnya ada analisis peluang. Persaingan. Itu kita cantumkan nilai kreativitas yang tinggi. Kenapa? Karena nilai keunikan serta bahan yang digunakan yang ditonjolkan pada produk ini menggunakan bahan cotton combed. Yang kedua itu adalah peluang pasar atau perluasan pasar ya. Jadi perluasan pasar ini pada produk kita disebarkan ke kalangan ABG atau anak SMA hingga masyarakat umum. Yang ketiga itu adalah kemajuan teknologi itu atau pemanfaatan internet. Pemanfaatan internet ini dapat menunjang baik kegiatan pengembangan maupun distribusi dan promosi. Selanjutnya ada, nah ini lagi, peluangnya lagi ada produk keunikan desain, harga jual, nilai kreativitas. Keunikannya serta kreativitas yang tinggi dari bahan dan desain beda dari yang lain, serta nilai jual dengan harga yang standar sehingga menimbulkan rasa ingin tahu kepada konsumen. Yang kedua, pelayanan pelanggan atau keramahan pelanggan. Kami menyambut dengan pelayanan yang baik dan sopan sehingga menimbulkan rasa nyaman kepada konsumen dan dalam pemesanan. Yang ketiga, sistem manajemen atau sistem pembukuan. Data keuangan dari usaha penjualan dicatat dalam buku besar untuk memudahkan kami dalam mengontrol keuangan usaha. Nah, selanjutnya ada metode pelaksanaan. Lokasi usaha. Lokasi usaha ini kita menjalankan usaha distro ini masih di rumah dan untuk penjualan masih di sekitar perumahan saja. Tetapi kita juga memasarkan produk dengan pemanfaatan internet online sehingga apabila ada pemesanan produk kita menerapkan sistem COD atau cash on delivery. Yang kedua adalah rencana usaha. Di sini saya jabarkan mengenai alur metode produksi useless cloth.
Yang pertama adalah tahap pemilihan dan pemesanan bahan produk. Yang kedua, tahap sablon. Yang ketiga, tahap pembuatan label dan stiker. Yang keempat, itu tahap packing atau pengemasan. Yang kelima, pemasaran produk atau yang sudah siap. Yang nomor 3 itu adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan kami akan buka setiap hari di sekitar perumahan Vida Bekasi. Dan untuk online tetap berjalan setiap harinya. Yang keempat itu adalah metode produksi. Untuk produksi bahan dan sablon, kami mempercayai untuk bekerjasama dengan salah satu vendor di daerah Bogor. Yang dimana jauh-jauh hari sebelum tahap pembuatan, kami memang sudah memberikan konsep desain dan bahan yang akan saya aplikasikan ke produknya, beserta size chartnya atau ukuran bajunya. Yang kelima adalah metode pemasaran. Metode pemasaran yang kami jalankan melalui pemanfaatan internet. Dengan kata lain, kami memasarkan produk kami secara online melalui akun Instagram yang bernama useless.cloth. Di akun Instagram tersebutlah kami pasarkan melalui seorang model yang mengenakan produk. Apabila ingin memesan secara online, langsung mengklik link yang ada di bio Instagram kami untuk pemesanan. Selanjutnya ada biaya dan kegiatan. Anggaran biaya. Berikut ringkasan anggaran biaya PKMK-nya. Yang pertama itu adalah peralatan penunjang sebesar Rp1.580.000. Yang kedua itu bahan habis pakai sebesar Rp1.690.000. Yang ketiga perjalanan Rp100.000. Yang keempat itu adalah lain-lain ya, Rp170.000. Jadi totalnya semuanya Rp3.540.000. Yang kedua itu adalah jadwal kegiatan. Nah, ini kita dibagi ada 4 bulan nih. 4 bulan pertama sebelum kita launching ya. Jadi kita udah membuat jadwal kegiatannya. Kedepannya itu sebagaimana gitu. Yang pertama itu promosi dilakukan di bulan kedua, ketiga, dan keempat. Persiapan alat dan bahan dilakukan di bulan pertama. Produksi karya dilakukan di bulan kedua, ketiga, dan keempat. Pemasaran di bulan kedua, ketiga, dan keempat. Evaluasi perkembangan usaha di pertengahan bulan kedua, pertengahan bulan ketiga, pertengahan bulan keempat. Evaluasi kegiatan itu berada di bulan keempat, di akhir ya. Laporan pertanggungjawaban juga berada di bulan keempat atau di akhir. Nah, ini ada contoh produknya. Kita baru membuat 2 desain sablon ya. Ini juga memiliki arti penting dalam sablon ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kebutuhan pakaian anak muda terus bertambah sehingga membuka untuk menciptakan peluang usaha. Untuk membuka usaha agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Desain dan gaya anak muda pun setiap tahun berganti-ganti sehingga membuat kita untuk berpikir kreatif agar usaha kita terus maju dan berkembang dan menambah pendapatan kita terus bertambah. Demikian laporan yang saya buat. Apabila ada salah kata dan tulisan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.